Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang semua di podcast KKN Hukum Gelombang 106 Universitas Hasanuddin Posko Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Bersama saya, Mela Fatma Aziza Wicaksono, selaku host yang akan memandu podcast kita pada hari ini yang bertema dari regulasi ke realitas, tinjauan kritis atas tantangan penegakan hukum, kebijakan diversi, dan keadaan legislatif dalam penanganan kenakalan remaja di Indonesia. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai penanganan kenakalan remaja di Indonesia. Yang dimana kita tahu bahwa kenakalan remaja merupakan salah satu tantangan sosial yang terus berkembang di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas bentuk pelanggaran yang melibatkan anak, seringkali nih muncul pertanyaan mengenai bagaimana sistem hukum dapat memberikan perlindungan, kepastian hukum sekaligus tetap menjamin masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Menjawab tantangan tersebut, tentunya Indonesia telah mengatur mekanisme diversi dan restoratif justice melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pendekatan yang mengedepankan penyelesaian secara adil, pemulihan dan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, dalam praktiknya, implementasi kedua pendekatan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, penegakan hukum, maupun sinergi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pada episode podcast kali ini, kita akan membahas lebih dalam bagaimana regulasi tersebut diterapkan di lapangan, tantangan yang dihadapi, serta arah kebijakan yang ideal dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan bersama dua narasumber kita yang sangat insightful pada hari ini. Sebelum kita memasuki podcast ini, sekedar reminder untuk kali ini teman-teman bisa mengakses live streaming melalui YouTube Radio Almarkas 99,6 FM dan TikTok KKN 116 Kejati Sosial. Baik, kali ini kita menghadirkan dua narasumber yang tentunya sangat berkompeten pada bidangnya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada Ibu Dr. Andi Tendrifa Maudi, SHMH, selaku akademisi Fakultas Hukum Unhas. Selamat datang, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Serta telah hadir juga, terima kasih Bapak, saya ucapkan kepada Bapak Sutarmi SHMK selaku Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Pagi. Mungkin saya izin bertanya ke Bapak dan Ibu, bagaimana nih kabarnya Bapak dan Ibu pagi hari ini? Alhamdulillah. Bu. Ya, alhamdulillah baik, Pak. Ya. Makin bisa di sini duduk. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke podcast kali ini. Saya langsung ke pertanyaan pertama Bapak Ibu mengenai dengan tema kita pada hari ini. Yang pertama mungkin poinnya adalah terkait dengan urgensi tema. Yang dimana kenakalan remaja menjadi salah satu tantangan yang terus berkembang seiring perubahan sosial di masyarakat. Di sisi lain, ada sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang mengedepankan pendekatan diversi dan restoratif justice. Menurut Bapak Ibu, mengapa isu ini kemudian menjadi semakin penting untuk dibahas pada saat ini? Mungkin saya izin Bapak, saya izin ke Ibu Tendri terlebih dahulu terkait dengan urgensi dari itu. Oke. Terima kasih moderator Dinda Maila. Ya, selamat pagi Pak Sutarmi SHMH. Terima kasih kesempatannya dan juga terima kasih kepada Radio Armarkas ya telah memfasilitasi kegiatan adik-adik KKN Gelombang 116 Posko Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Urgensi. Kalau urgensi pakai banget, Dek. Ya. Dan sebetulnya kenakalan remaja itu bukan hal baru, ya. Ini sudah terjadi dari zaman dari semenjak ada manusia gitu. Tetapi seperti kenapa urgensi ya penting karena ternyata sampai saat ini kenakalan remaja malah sebagian sudah mengatakan bahwa ini bukan kenakalan lagi, ya. Jadi saya bisa melihat dari sudut empiris ya, hukum empiris gitu ya. Jadi yang dikatakan kenakalan anak atau anak yang berhadapan dengan hukum itu harus dipahami dari perspektif hukum baik normatif maupun empiris. Kenapa? Ya untuk mencari karena ternyata memang sangat penting untuk menangani masalah ini yang saya sampaikan semakin meningkat gitu apalagi di zaman sekarang gitu ya. Di zaman kecanggihan teknologi, kemudahan untuk mengakses data dan seterusnya. Jadi memang saya mengapresiasi kepada adik-adik KKN Gelombang 16 Posko ini untuk mengangkat tema ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya bagi kami untuk urgensi tema dari podcast kali ini. Mungkin saya izin melanjutkan ke Bapak Sutarmi. Mungkin bisa dikaitkan Bapak dengan kondisi faktual perkara yang saat ini sedang. Iya, kalau dikatakan faktual,
Saya 2 hari yang lalu, Ibu izin, saya kaget menonton siaran TV, kurang enggak, kalau tidak salah itu ditayangkan di iNews, ya. Sore hari saya buka TV, saya kaget melihat sebuah pemberitaan, seorang guru itu di daerah Balikpapan Timur, itu dikeroyok oleh 3 orang siswa sekolah. Apa penyebabnya? Yaitu guru ini sementara mengendarai motor, kemudian mendapati 3 orang siswanya berboncengan sambil menghisap rokok. Ya, ini siswa loh, anak sekolah nih, lagi masih pakai seragam sekolah, kemudian berboncengan 3 yang sudah melanggar memang ini, tidak pakai helm, kemudian sambil merokok. Akhirnya gurunya memberhentikan, menegur supaya siswanya ini beretika. Janganlah sekarang sudah berboncengan 3, tidak pakai helm sambil merokok. Abu rokoknya ini kebetulan mengenai guru yang ada di belakangnya. Apa yang terjadi? Siswa ini tidak terima ditegur oleh gurunya. Malah mereka bertiga mengeroyok guru itu. Ya, keberatan ditegur. Nah, sehingga timbul ego daripada siswa ini merasa bahwa dia dipermalukan sehingga dia mengeroyok gurunya. Akhirnya apa yang terjadi? Proses ini harus masuk ke meja hukum karena guru ini keberatan. Guru ini keberatan atas tindakan pengeroyokan ketiga orang siswanya. Akhirnya, kalau kita berbicara dengan diversi, ada yang namanya anak yang berkonflik dengan hukum. Ya, nah ini statusnya anak ini masih berumur 15 sampai 16 tahun. Ya, nah guru keberatan laporkan ke polisi, kemudian dipanggil. Nah, anak ini dinyatakan sebagai pelaku kejahatan, anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, tentunya upaya-upaya diversi ini seperti yang dikatakan Ustadi bahwa anak merupakan masa depan bangsa, anak merupakan generasi yang akan merupakan ketahanan suatu negara. Maka kalau kita melakukan upaya penegakan hukum dengan pemenjaraan, tentu ini bukan merupakan solusi yang terbaik untuk anak. Maka hadirlah konsep diversi ini sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, merupakan solusi yang terbaik di dalam penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan apa? Dengan pendekatan restoratif justice, ya. Nah, dengan adanya sistem pendekatan restoratif justice ini, utamanya yang diperkuat dengan KUHP baru sekarang, tentunya merupakan suatu bentuk penyelesaian permasalahan hukum yang humanis, di mana pendekatan yang dilakukan dengan menghadirkan pelaku kejahatan, ya. Kalau kita ambil contoh yang tadi 3 orang anak, kemudian korban tentunya, kemudian menghadirkan orang tua atau wali daripada anak, kemudian keluarga daripada korban, dan menghadirkan pula lembaga pemasyarakatan. Serta tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat, tokoh pendidik karena ini adalah sekolah, ya, tokoh pendidik untuk mencari penyelesaian terhadap persoalan yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum. Ya, jadi sistem diversi ini dapat diterapkan pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Biasanya seperti ini, Bu. Ya, banyak orang mengatakan bahwa saya maafkan perbuatannya, tetapi hukum harus tetap ditegakkan. Ya, biasanya ada seperti ini. Ketika dihadapkan di tahap penyidikan, saya maafkan perbuatannya, tetapi hukum harus tetap ditegakkan. Biasanya mereka biarlah sampai di pengadilan. Nah, untung di dalam undang-undang ini mengatur sistem diversi itu dalam 3 tahapan ini. Bisa diversi dilakukan di tahap penyidikan, kalau tidak tercapai kesepakatan bisa dilimpahkan ke tahap penuntutan, jaksa juga punya kewenangan untuk melakukan diversi. Nah, biasanya para pencari keadilan ini merasa puas apabila sudah sampai di pengadilan. Dan di pengadilan masih terbuka ruang-ruang untuk pelaksanaan diversi bagi anak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak atas
insight yang kita dapatkan dari Bapak mengenai dengan implementasi dari diversi dan juga restoratif justice. Mungkin saya izin Bapak dan Ibu ke pertanyaan selanjutnya, yang dimana kita mengaitkan poin ini dengan regulasi versus realitas. Indonesia ini telah memiliki undang-undang sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Menurut Bapak dan juga Ibu, apakah regulasi tersebut sudah mencukup kebutuhan di lapangan? Mungkin saya izin untuk mulai dari Ibu Tendri. Ya, terima kasih moderator. Seperti kita pahami ya, bahwa pendekatan atau hukum itu dapat dilihat atau dari beberapa sudut pandang atau perspektif ya. Tadi Pak Jaksa sudah menyampaikan dari sudut pandang normatifnya, walaupun tetap ada hukum empirisnya. Nah, saya sebagai akademisi yang kebetulan juga mengampu beberapa mata kuliah hukum empiris, sosiologi hukum, filsafat hukum, sosiologi hukum gitu ya, itu dan beberapa hukum empiris lainnya. Menyoroti bahwa memang gini, saya pernah membaca bukunya Aristoteles ya. Aristoteles itu menyatakan bahwa hukum itu bertujuan mewujudkan keadilan ya, bukan sekadar pembalasan. Keadilan itu berarti memberikan kepada apa setiap orang yang menjadi haknya termasuk anak-anak ya, termasuk anak gitu ya, yang sementara dalam proses perkembangan gitu ya. Nah, kemudian tapi tadi saya sepakat dengan Pak Jaksa bahwa hukum adalah hukum gitu, hukum harus ditegakkan seperti itu ya. Nah, kemudian saya coba memilah kembali ya tentang kenakalan anak gitu ya. Dulu bilang kenakalan kayak tawuran sebetulnya kenakalan, tapi kan sudah tergeser menjadi tindak pidana, apalagi ketika eh, tawuran itu menimbulkan kerusakan atau korban gitu. Nah, ini juga sesuai dengan teorinya juvenile delinquents atau DJ ya, DJ gitu ya. Menyatakan bahwa ada 2 faktor DJ. Jadi yang pertama itu misalnya delinkuensi sosial. Tadi Bapak bilang merokok, ya kan? Merokok, bolos sekolah, kemudian balapan liar gitu ya, kabur dari rumah, itu belum termasuk tindak pidana gitu ya, untuk sementara. Ya, tapi ternyata ketika tadi sambil bawa kendaraan merokok, kemudian asapnya kena orang, itu kan ada aturannya. Ada aturannya Pak ya, nggak boleh merokok sambil berkendara gitu ya. Itu sudah ada aturannya. Nah, kemudian delinkuensi yang kedua itu yang memang tindak pidana pure murni gitu. Misalnya tentang pencurian, misalnya, kemudian tentang penganiayaan. Tadi kan itu anak alasan sebetulnya mereka naik motor aja, tapi tiba-tiba menganiaya Mi, Ya. kemudian dia merokok di jalan Mi yang sudah aturannya bertentangan dengan aturan gitu ya. Dan kemudian yang paling parah narkotika misalnya atau pembunuhan itu udah nggak bisa excuse lagi, udah masuk ke ranah pidana seperti itu ya. Jadi di sini harus betul-betul bahwa hukum positif itu harus digunakan melihat bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum itu memang harus dilihat apa faktor penyebabnya gitu ya. Nanti mungkin saya bisa menyampaikan dari faktor tadi filosofinya ya, nanti faktor sosiologinya atau faktor empiris lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Tadi kita juga sudah mendengar dari Ibu terkait jawaban dari revisi normatif mengenai dengan kenakalan remaja ini. Mungkin saya izin follow up kepada Bapak Sutarmi terkait dengan dari perspektif kejaksaan. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak, bagaimana sih sebenarnya implementasi prinsip diversi ini dan restoratif justice pada tahap penuntutan? Ya, kalau kita berbicara pada tahap penuntutan berarti penegakan hukum, ya. Jadi diversi yang dilakukan dalam penegakan hukum ini bukan sekedar berdamai, ya, bukan sekedar berdamai, akan tetapi merupakan mekanisme hukum yang diupayakan agar perkara anak ini diselesaikan di luar proses peradilan. Ya, tentu dengan pendekatan restoratif. Ya, makanya karena apa? Ketika ini proses harus dilanjutkan dalam proses peradilan, maka yang harus dipertimbangkan adalah dampak ke depan terhadap anak. Baik pendidikannya, psikologinya, sosialnya di masyarakat. Ya, karena ada cap yang akan melekat pada dirinya yang namanya narapidana. Ya, makanya dengan pendekatan restoratif ini diupayakan bahwa diberikan solusi yang terbaik untuk kepentingan anak, keluarga, dan masyarakat. Nah, makanya penekanan tadi bahwa bukan sekedar berdamai,
tetapi memberikan solusi yang terbaik bagi anak itu, keluarganya, kemudian masyarakat. Nah, tentu dengan putusan diversi merupakan edukasi kepada masyarakat bahwa harus diberikan perlakuan yang melindungi anak. Karena kita sepakat bahwa anak merupakan masa depan bangsa, ketahanan negara. Iya. Terima kasih Bapak atas jawaban dari pertanyaan tersebut. Saya mungkin membahas terkait dengan tantangan implementasi dari diversi dan restoratif justice ini. Dalam implementasi keduanya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, tantangan apa yang kemudian paling sering dihadapi, baik dari kita berbicara mengenai dari aspek regulasi maupun dari praktiknya di lapangan. Mungkin saya izin kepada Bapak terlebih dahulu. Iya. Saya tadi menegaskan bahwa pelaksanaan diversi ini dimulai pada 3 tahap. Tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Yang menjadi permasalahan apabila satu, syarat diversi itu tidak terpenuhi. Ya. Yang pertama syarat diversi itu apa? Bahwa yang dapat dilakukan diversi adalah yang ancamannya di bawah 7 tahun. Yang kedua, bukan merupakan residivis. Nah, ini menjadi tantangan. Bagaimana seandainya perbuatan yang dilakukan oleh anak itu ancamannya lebih dari 7 tahun. Contoh, delik pembunuhan. Narkoba dengan jumlah barang bukti yang besar. Tidak mungkin dilakukan diversi. Ini kan jadi tantangan nih. Sedangkan pelakunya adalah anak. itu kan jadi tantangan kita kan. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah bukan merupakan residivis, pengulangan tindak pidana. Bagaimana seandainya anak ini pernah melakukan suatu perbuatan ringan misalnya, kemudian melakukan kejahatan lagi. Tentu sebelum melakukan penyidikan maka harus dilakukan tracking. Apakah pelaku kejahatan ini bukan merupakan residivis? Nah, bagaimana kalau seandainya residivis? Ini kan merupakan menjadi tantangan, ya, baik pada penegak hukum maupun masyarakat. Itu, ya. Nah, kemudian yang kedua yang menjadi tantangannya adalah mungkin saja kita menempuh jalur diversi, tetapi ada juga korban yang mungkin tidak mau berdamai, ya. Otomatis diversi ini bisa gagal. Dan ketika gagal, maka proses persidangan harus dilanjutkan. Mungkin seperti itu barangkali tantangan dari kami penegak hukum ini. Baik, saya terima kasih banyak atas jawaban terkait dengan tantangan dari pelaksanaan diversi dan restoratif justice ini. Mungkin saya izin berpindah ke Ibu. Bagaimana sebenarnya tantangan ini dilihat dari sisi regulasinya dan dari sisi normatifnya, Ibu? Ya. Terima kasih. Saya juga mau menyampaikan bahwa mengapa diversi itu sangat penting dulu ya, gitu ya. Jadi seperti kita ketahui diversi itu memang bukan membebaskan pelaku, tadi sudah disampaikan oleh Pak Jaksa, memang bukan membebaskan pelaku, tetap manusia itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya ya, Pak Jaksa ya. Ya. Kemudian diversi merupakan upaya pemulihan hubungan sosial yang rusak. Nah, itulah tujuan filosofinya ya. Jadi mencoba kembali memperbaiki gitu ya. Walaupun katanya dia bilang beda loh ya kalau kaca atau gelas sudah pernah pecah, dilem ada bekasnya ya Pak ya. Tapi paling tidak terlalu rusak banget gitu ya. Mungkin bisa seiring waktu bisa baik. Kemudian dalam sosiologi hukum, tujuan hukum itu bukan sekadar menciptakan kepastian hukum kan. Hukum juga harus menjaga ketentraman sosial, memulihkan hubungan masyarakat, mengembalikan keseimbangan. Tetapi di satu sisi ada saya menggunakan teori labeling ya. Teori labeling itu disampaikan oleh Howard Saul Becker ya. Menyatakan bahwa teori labeling itu merupakan salah satu pemicu ya karena itu anak misalnya ada anak umur 15 tahun, kemudian dia mencuri handphone gitu ya. Tentu kan pasti dia sudah dikasih kata sudah dicap pencuri lah, preman lah, anak nakal lah gitu ya, calon penjahat lah seperti itu ya. Nah, akibatnya apa? Anak ini kehilangan kepercayaan diri gitu ya. Walaupun mungkin dia lakukan itu
ajakan orang, pergaulan lagi ya. Makanya faktor bedanya sosiologi hukum sama psikologi hukum. Kalau sosiologi hukum itu seseorang melakukan kejahatan atau berhubungan dengan hukum karena faktor-faktor eksternal. Misalnya lingkungannya ya, pergaulannya gitu. Atau kemudian ya baik lingkungan rumah, sekolah, keluarga. Atau faktor-faktor internal. Internal itu dari psikologi ya, dari dalam gitu, pendendam atau orang mempunyai kepribadian ganda. Tapi itu semua faktor apa? Ada faktor pemicunya gitu ya. Entah mungkin didikan dari orang tua atau ada apa ya? eh, Pernah kena trauma masa kecil gitu ya, yang membekas gitu ya. Nah, jadi akibatnya apa? Itu anak kehilangan percaya diri, kemudian dijauhi dari teman-temannya gitu ya, kemudian sulit kembali ke sekolah ya. Kan kadang-kadang orang bilang, "Kenapa kamu gak sekolah, Nak?" "Ah, males deh," gitu. Karena suka dibully lah gitu, nggak punya teman di sekolah gitu ya, sulit diterima masyarakat dan parahnya itu mau harusnya makanya sekolah itu kan punya ada guru BP ya, dulu namanya guru apa sih, bimbingan konseling gitu ya, di kampus juga ada ya, Pak, ya. Terus semua pasti tempat-tempat apa di kantor pun ada seperti itu. Karena apa? Ya tadi faktor-faktor psikologi itu memang tidak nampak tapi bisa terjadi pada siapa saja seperti itu ya. Nah, jadi kemudian tapi ditanya tadi tapi ternyata diversi belum maksimal gitu. Misalnya apa sih ya, ini yang menurut saya menjadi tantangan terbesar adalah regulasi tadi ya sudah disampaikan bahwa ini buah si malakama ya Pak ya, dilema gitu. Tapi di sinilah pinter-pinternya penegak hukum gitu ya. Karena ingat di sini ada dua kepentingan memang gitu. Di satu sisi kita melindungi si pelaku, tapi si korban juga kan nggak mau gitu ya. Jadi hukum tadi tujuannya seperti yang disampaikan oleh Gustav Radbruch, salah satunya adalah keadilan gitu. Keadilan itu kan ya walaupun bersifat subjektif ya gitu ya. Kemudian regulasi kita itu sebenarnya sudah cukup baik ya. Namun dalam praktik masih terdapat beberapa hambatan. Tadi beberapa sudah hambatan. Makanya kembali lagi ke teorinya teorinya Friedman kan kita lihat bahwa struktur hukum itu ada apa sistem hukum itu dipengaruhi oleh strukturnya ya, penegak hukumnya, substansinya, isi hukum itu sendiri dan apa budaya hukum, legal kultur. Jadi dikembalikan ke masyarakatnya kembali, harus merangkul, harus memberikan peluang, harus memberikan kesempatan pada anak tersebut, seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Dari kita sudah mendengar bahwa dari sisi tantangan dari Bapak selaku praktisi dan juga Ibu dari sisi normatifnya, dari sisi regulasinya. Mungkin saya izin langsung melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu poinnya adalah peran strategis kejaksaan dalam implementasi diversi dan restoratif justice ini. Mungkin Bapak saya izin sebagai institusi penuntutan, bagaimana kemudian kejaksaan memastikan bahwa penerapan diversi dan restoratif justice ini tidak hanya memenuhi ketentuan prosedural, tetapi juga benar-benar menghadirkan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat, utamanya dalam konteks podcast kita ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Oke. Sekali lagi bahwa ketika sebuah perkara telah masuk dalam penanganan, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan, berarti di sini adalah penegakan hukum. Ya, undang-undang sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berarti ketika ada perbuatan yang menyimpang yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka sistem peradilan itu SPPA ini harus berjalan. Ya, maka untuk memastikan ini, mulai tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan itu tetap diupayakan wajib dilaksanakan diversi terlebih dahulu. Yang penting apa? Syarat kumulatif itu terpenuhi. Itu dulu ya. Jadi ketika syarat terpenuhi, maka kita akan lanjut pada langkah selanjutnya adalah mengundang semua pihak untuk melakukan sidang diversi, ya, sidang diversi. Nah, dalam sidang diversi ini tentu bahwa kita selaku penegak hukum harus melihat daripada tujuannya, ya, tujuannya di dalam ketentuan undang-undang itu sendiri. Pasal 6 ya dalam Undang-Undang SPPA ini ada beberapa tujuan daripada diversi dan ini harus kita lakukan oleh semua penegak hukum, baik itu oleh penyidik, jaksa penuntut umum, pengacara atau advokat maupun hakim harus mengutamakan pelaksanaan diversi terlebih dahulu. Apa yang menjadi tujuannya?
Yang pertama adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak. Ya, tujuan pertama ini mempertemukan kepentingan anak yang melakukan tindak pidana dengan korbannya, sehingga permasalahan ini tidak semata-mata berakhir dengan penghukuman, ya, akan tetapi diupayakan dengan penyelesaian yang memulihkan hubungan. Nah, di dalam perdamaian ini apa yang harus dilakukan? Yang pertama, anak yang melakukan kejahatan ini harus mengakui kesalahan. Jangan sampai bahwa sudah melakukan kesalahan. Nah, kasus yang saya ceritakan tadi itu, dia sudah melakukan pemukulan terhadap gurunya, kemudian dia balik ke rumahnya, apa yang dia sampaikan? Saya yang dipukul oleh guru. Bagaimana caranya nih kan? Sudah salah, tambah kesalahan lagi. Makanya dalam sidang diversi ini, yang pertama, pelaku kejahatan ini, dalam hal ini anak, harus mengakui kesalahannya. Kemudian yang kedua, tentu harus meminta maaf. Ya, meminta maaf saja belum tentu dimaafkan, apalagi kalau tidak. Nah, ini kan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, korban menyampaikan kerugian atau dampak yang dialami. Ya, mungkin saja korban setelah dipukul, kemudian dia ke rumah sakit, ya tentu ada biaya yang keluar di sini. Ya, ada beli obat, perawatan luka, ya tentu ada biaya yang keluar. Nah, ini harus disampaikan kepada korban maupun keluarganya. Ya, dan sebagai tanggung jawab moral sebagai manusia, ya, makhluk sosial kita ini, makhluk yang berhubungan, berinteraksi, ya harus menanggung kerugian daripada korban akibat daripada perbuatan yang dilakukan. Kemudian adanya kesepakatan ganti rugi. Nah, ini harus dibuatkan berita acara nih, ya. Kalau misalnya ada kerugian material, misalnya pada saat dilakukan kejahatan itu ada perbuatan-perbuatan lain yang mengakibatkan kerusakan, ya terhadap kendaraan mungkin atau barang-barang yang dimiliki oleh korban, ya maka harus ada ganti rugi, ya. Harus ada ganti rugi terhadap barang-barang tersebut. Atau pengembalian barang milik korban. Kalau misalnya dalam kejahatan pencurian, ya tentu bukan hanya meminta maaf, tetapi kerugian korban itu harus dikembalikan. Ya kalau sudah dijual, ya harus ditebus. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian dibuatlah kesepakatan dengan pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan. Nah, ini yang penting ini. Ya, jangan sampai ini berulang, ya. Jangan sampai ini berulang. Hanya damai di atas kertas, tetapi ya mungkin ada dendam yang tersimpan di kemudian hari diulangi. Makanya kesepakatan untuk tidak mengulangi perbuatan. Kemudian yang kedua, tujuan daripada diversi menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Ya, diversi ini bertujuan agar perkara anak sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, syarat kumulatif yang saya sampaikan tadi, maka dapat diselesaikan tanpa dilanjutkan ke proses persidangan pidana. Hal ini penting karena proses peradilan pidana dapat memberikan dampak sosial, psikologis yang lebih berat bagi anak. Itu tadi ada cap yang melekat nanti di belakangnya. Narapidana. Jadi semua orang yang sudah pernah dihukum pasti memiliki titel di belakangnya, cuma tidak dipasang. Kalau kita mungkin yang Muslim ada dipasang haji. Ya, ya, semua orang yang pergi ke tanah suci biasanya dipasang itu haji atau haja, ya kan? Nah, yang jadi masalah orang yang sudah pernah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak ada yang berani pasang label di depannya narapidana, ya Bu ya. Ya, itulah. Kalau yang baik-baik dipasang, yang jelek-jelek tidak dipasang. Ya, mestinya kan ada juga namanya preman insaf atau dan sebagainya. Mungkin barangkali seperti itu tanggapan dari saya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawaban yang betul-betul menurut saya sebagai mahasiswa hukum juga dapat memberikan kita banyak insights bagaimana kemudian penyelesaian diversi ini tidak hanya fokus kepada penghukuman semata kepada sang pelaku, tapi bagaimana kita juga bisa memastikan bahwa melalui pendekatan ini korban bisa mendapatkan hak-haknya kembali untuk dipulihkan. Mungkin selanjutnya berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya, saya izin menanyakan kepada Bapak dan Ibu, kalau kita melihat kepada pendekatan restoratif justice, bagaimana kemudian keseimbangan ini antara perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dan kemudian bagaimana
kemudian kita bisa menyeimbangkan antara pemenuhan hak-hak korban yang dapat diwujudkan. Mungkin seperti itu, saya izin mungkin kepada Ibu Tende terlebih dahulu. Ya, terima kasih moderator. Sesuai dengan bidang ilmu saya gitu ya. Di sini saya mencoba menawarkan atau saya mencoba membuat roadmap ya. Jadi dari juvenile delinquents menuju anak yang berhadapan dengan hukum, analisis filosofi hukum, psikologi hukum, dan sosiologi hukum terhadap diversi dan keadilan restoratif justice di Indonesia, saya menawarkan 5P, 5P ya. Ini nanti tentu akan saya kembangkan juga di dalam saya sementara menulis juga dan sementara meneliti ini Pak Jaksa ya. Mudah-mudahan bisa tersubmit di jurnal. Ya, amin. Yang pertama adalah preventif ya. Jadi apa? Preventif itu artinya pendidikan berkarakter ya. Ya, walaupun sebetulnya ini sudah dilakukan lama. Mungkin zaman kita ya, Pak. Dulu kita ingat P4 ya, masuk SMP 1 minggu awal, masuk kuliah juga 1 minggu P4 gitu ya, pendidikan moral Pancasila itu gitu kan. Ya, tapi ya saya kalau menurut saya jujur sangat berpengaruh gitu. Ya, mohon maaf ya, saya tidak underestimate anak-anak zaman sekarang, tapi mungkin karena memang eh, kondisi ya dan pendidikan tadi itu. Mohon maaf gitu. Izin Pak Jaksa. Kalau saya masuk kelas, saya selalu bilang sama mahasiswa gini, Dek, ilmu itu kalian bisa dapat di mana aja. Gampang sekarang akses ilmu, nggak kayak kita dulu ya Pak, agak susah gitu ya. Harus punya buku, belum ada juga yang namanya untuk mencari buku seperti itu. Tapi kalau moral, etika tidak ditanamkan atau diingatkan terus itu sangat sulit gitu ya. Makanya kalian semua ada kontrak belajar ya, adik-adik mahasiswa. Karena apa? Coba kamu baca kontrak belajar, kontrak kuliah. Itu semua bernilai apa isi tentang moral gitu, etika gitu ya. Jadi preventif pendidikan karakter, literasi hukum ya. Saya harap dari adik-adik KKN sini selalu, makanya saya sudah bilang Pak Jaksa, mereka itu punya program kerja, tolong di media sosial. Kalian kan semua punya media sosial, minimal satu orang berapa akun ya. Ada ini, ada itu, ada pokoknya banyak lah. Berikan literasi. Jadi sekarang itu sosialisasi, literasi itu nggak harus datang ke sekolah, datang ke desa atau apa enggak gitu. Lewat media sosial lebih efektif karena semua orang pasti pegang tuh gadgetnya tiap hari. Pasti ngebaca, si ini ngirim apa ya hari ini? Statusnya apa sih gitu kan? Kepo positif nggak apa-apa lah ya. Gitu ya. Kemudian literasi digital sejak dini. Kemudian yang kedua adalah protektif ya. Pelindungan psikologis dan pendampingan hukum bagi anak korban dan keluarga. Jadi ketika mereka sudah menjurus, wah ini kayaknya anak nih suka membangkang di kelas gitu. Saya pernah cerita begini, bahwa ada tuh ya orang tua dilaporkan oleh anaknya dari gurunya, Bu, anaknya ibu ganggu temennya. Masa sih? Anak saya tuh anak manis loh. Di rumah nggak pernah ganggu orang. Dia selalu nurut sama saya. Dia bilang gitu. Tapi ternyata apa? Orang tua ini lupa bahwa ini anak mempunyai jiwa satu sisi yang pembangkang untuk mengekspresikan diri gitu. Akhirnya dia kalau di rumah menjadi anak manis, udahlah sisi negatifnya ya adalah dikembangkan di sekolah, disengin temennya, jalin temennya. Nah ini harusnya sudah dibawa ke bukan psikolog ya, sudah mulai di treatment gitu ya, tentang tadi untuk memprotek pasal jangan sampai berkelanjutan negatifnya. Kemudian partisipatif itu artinya melibatkan keluarga, sekolah, tokoh masyarakat dan dunia usaha dalam pembinaan anak gitu ya. Makanya sekarang ada mahasiswa itu magang mereka Pak. Jadi paling tidak waktunya tersita untuk kegiatan-kegiatan yang lebih positif dan lebih memahami dunia kerja gitu kan. Kalau kita dulu nggak ada tuh namanya magang-magang gitu ya, sebatas KKN aja gitu. KKN itu pun di desa gitu ya. Kalau sekarang aduh, anak-anak itu harusnya lebih bangga dan lebih lebih kreatif daripada kita yang zaman-zaman saya gitu ya. Entahlah saya zaman apa namanya ini ya. Gitu ya. Kemudian profesional, meningkatkan kapasitas penyidik, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan tadi ya. Kemudian pekerja sosial agar penerapan diversi konsisten. Jadi apa? Kerjasama semua unsur gitu ya, harus kerjasama, nggak mungkin Pak Jaksa kerja sendiri gitu ya, nggak bisa Pak ya, harus didukung oleh semua, ada ya semua ada gitu ya, ada lawyer dan termasuk apa tadi pihak para pihak tadi itu gitu ya, baik korban sendiri maupun keluarganya mendukung. Udahlah nak inilah gini, paling tidak kalian bisa berbaik mungkin memilih jalan lain gitu ya.
Kemudian policy evaluation. Jadi evaluasi berkala berbasis penelitian hukum empiris dengan dampak indikator yang terukur seperti angka residivis, ya khusus buat anak gitu ya, keberhasilan reintegrasi sosial gitu ya, kepuasan korban dan efektivitas program pasca diversi gitu ya. Jadi memang masih banyak PR ya, tapi itulah yang kita harus lakukan gitu untuk menuju kebaikan pasti ada usaha seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu atas penjelasan dan juga tadi, terkait dengan, penjelasan terkait dengan 5P tersebut. Mungkin teman-teman yang sedang menonton bisa mencatat terkait hal tersebut karena hal ini adalah hal yang penting bagi kita mahasiswa hukum untuk mengetahui hal tersebut. Mungkin saya izin, ke pertanyaan selanjutnya yang di mana saat ini masih banyak terdapat kritik terhadap implementasi diversi ini. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Bapak di pertanyaan sebelumnya, bagaimana sih kita bisa menanggulangi anggapan bahwa diversi ini masih membuat pelaku menjadi kurang jera sehingga berpotensi mengulangi perbuatannya. Mungkin dari saya izin kepada Bapak terlebih dahulu untuk pertanyaan tersebut. Oke. Inilah yang harus kita pahami apa yang menjadi keinginan pembuat undang-undang dan tujuan daripada undang-undang itu sendiri. Kalau kita memahami lebih dalam dari maksud dari undang-undang SPPA ini, maka tujuan utama daripada undang-undang SPPA ini, diversi ini bukan hanya urusan APH. Akan tetapi diversi ini urusan kita semua. Baik itu APH, polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, anak, korban, dan juga masyarakat. Jadi masyarakat juga harus ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi. Ya, makanya di dalam undang-undang ini selain keterlibatan APH, anak, korban, juga ada keterlibatan masyarakat seperti apa? Tokoh masyarakat, tokoh agama, guru, kalau di lingkungan sekolah, keluarga, ya, dan lingkungan tempat tinggal. Ya, jadi semua terlibat. Ini yang harus dipahami. Jadi bukan masalah diversi ini urusannya penegak hukum aja. Enggak seperti itu. Ya, kalau ini kejadian terjadi di lingkungan masyarakat, di lingkungan kita, ikut ada RT RW, ada lurahnya. Ya, kalau terjadi di lingkungan sekolah, tentu ada tokoh-tokoh pendidik. Seperti itu dilibatkan semua, orang tua, wali dan sebagainya. Nah, kemudian pelaksanaan diversi ini apa? Untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Jadi anak ini harus punya rasa tanggung jawab juga pada dirinya. Ketika dia melakukan pelanggaran, maka dia harus bertanggung jawab. Apa yang dilakukan? Meminta maaf kepada korban, ya, mengembalikan barang kalau memang dia mencuri, ya kan begitu? Yang seperti saya katakan tadi, ya. Nah, kemudian apabila ada perbuatan yang menyimpang yang kira-kira harus diperbaiki seperti yang disampaikan teori-teori oleh ibu dosen tadi, tentu anak ini harus diberikan pembinaan khusus misalnya, ya. Mungkin dia butuh hiburan, ya dikasihlah kegiatan-kegiatan seni, musik, atau kegiatan-kegiatan pembelajaran di lembaga pemerintah yang ditunjuk. Ada ini lembaganya, ya, ada lembaganya. Nah, nanti kalau memang berdasarkan hasil konseling dengan lembaga pemasyarakat, ya, lembaga pemasyarakatan menilai bahwa anak ini perlu diberikan bimbingan khusus, ya maka nanti akan ditentukan statusnya di dalam berita acara bahwa dia perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus seperti apa, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban yang telah diberikan. Saya izin, mungkin kita langsung, berpindah ke pertanyaan selanjutnya mengenai dengan, evaluasi kebijakan. Seperti yang kita pahami dan sudah disampaikan oleh Bapak tadi bahwa efektivitas diversi itu memerlukan sinergi dari semua unsur yang terlibat. Oleh karena itu saya izin kepada Ibu Tendri menanyakan apakah terdapat ketentuan dalam Undang-Undang SPPA maupun regulasi turunannya yang menurut Ibu masih perlu disempurnakan agar implementasi diversi ini semakin optimal? Ya, terima kasih. Apakah harus ada diperbaiki? Ya pasti ada, ya. Karena itulah kenapa hukum itu, saya tanya mahasiswa, hukum itu bersifat statis atau dinamis? Ya,
pasti hukum itu bersifat dinamis. Tapi memang pernah baca nggak gini, hukum tertatih-tatih mengejar perkembangan zaman, perkembangan masyarakat. Seperti itulah faktor hukum. Nanti ada wacana kayak gini. Contoh, Undang-Undang ITE kenapa muncul? Karena semenjak penggunaan media sosial meningkat, harus diatur nih ada regulasinya, dibuatlah Undang-Undang ITE gitu ya. Dan ITE pun sudah diubah berapa kali gitu ya. Nah, termasuk adakah pasal-pasal? Iya, tentu ada. Karena tadi disesuaikan dengan subjek hukum. Subjek hukum itu adalah siapa? Manusia. Manusia adalah tadi ubah-ubah dan seterusnya. Makanya hukum itu menyesuaikan. Harus ada diubah, ya iya, ya. Jadi untuk efektivitas diversi itu memang masih terus saya minta adik-adik nanti mengadakan salah satu lah ya di antara kalian ada yang meneliti tentang efektivitas karena efektivitas itu memerlukan data gitu ya, baik data primer maupun data sekunder gitu ya. Nah, tapi kita bisa lihat dari sekarang tadi disampaikan oleh Pak Jaksa ya memang sampai saat ini masih aktif digunakan gitu ya. Nah, dari perspektif hukum empiris, keberhasilan sistem peradilan anak gitu atau dalam undang-undang turunannya gitu ya, itu tidak dapat diukur semata-mata dari banyaknya perkara yang selesai melalui diversi ya, tetapi dari sejauh mana hukum mampu mengubah perilaku anak gitu ya, memulihkan korban dan membangun kembali harmonisasi sosial gitu. Itu yang yang penting. Kalaupun ada perubahan ya nggak apa-apa gitu. Kita tentu harus dilihat perubahannya akan lebih baik atau cuma stagnan ya nggak usah juga gitu. Itu kan perubahan undang-undang itu pakai duit loh gitu ya. Ya itu seperti itu ya. Jadi penting di mana urgensinya, yang mana harus diubah seperti itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu. Mungkin saya izin follow up kepada Bapak Sutarmi berdasarkan pengalaman praktiknya Bapak. Apakah dari segi kejaksaan juga menemukan hambatan dari regulasi yang memerlukan penyempurnaan tadi? Ya, saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan tadi dari akademisi Ibu Tendri, Dr. Tendri ini kan. Makanya kami juga selaku praktisi di dalam melaksanakan tugas kita punya prinsip begini, learning by doing, doing by learning. Ya, jadi kita bekerja sambil belajar, belajar sambil bekerja. Karena apa? Itu tadi bahwa hukum ini tertatih-tatih, ya, mengikuti perkembangan zaman, ya. Dalam setiap zaman pasti banyak modus-modus kejahatan yang senantiasa berkembang. Kalau kita pakai hukum yang itu aja, tentu dia akan ketinggalan, ya, tentu akan ketinggalan. Nah, sekarang ini sudah ada hal yang terbaik dalam pelaksanaan diversi. Dulu diversi itu hanya dilaksanakan di tingkat penyidik selesai. Sekarang berdasarkan undang-undang yang ada harus merupakan keputusan hukum. Artinya apa? Baik pelaksanaan diversi yang dilakukan di tingkat penyidikan, penuntutan, itu harus ada keputusan daripada ketua pengadilan. Jadi tetap harus disahkan oleh ketua pengadilan negeri sesuai dengan wilayah hukumnya sebagai keputusan hukum. Jadi walaupun itu selesai di tingkat penyidikan, proses penyidikan, tapi tetap harus dimintakan keputusan dari pengadilan negeri. Nah, ketua pengadilan negeri. Yaitu, kalau dulu kan kita diversi selesai aja, ya, di tahap penyidikan tanpa ada penyampaian ke sana, tanpa disahkan sebagai keputusan hukum. Ini sekarang sudah ada. Jadi banyak hal yang perlu memang kita lakukan evaluasi, terutama juga dalam pendampingan pekerja sosial profesionalnya. Ya, ini harus ada ini, ya, harus ada. Kenapa? Karena pendampingan dari pekerja sosial profesional ini akan memberikan tanggapan, masukan kepada anak pada saat proses diversi. Nah, kalau ini tidak ada, ya tentu dia tidak akan mengetahui apa yang menyebabkan emosional anak itu terjadi, perubahan psikologi, dan sebagainya. Karena tanggapan-tanggapan dari mereka ini akan sangat mempengaruhi tentang perkembangan anak itu untuk tidak melakukan kejahatan. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas jawaban yang telah diberikan terkait dengan pengalaman Bapak terkait dengan penyempurnaan dari regulasi ini. Mungkin saya izin selanjutnya ke pertanyaan yang sebelumnya juga sudah dimention di beberapa pertanyaan sebelumnya, yaitu sinergi antar unsur dan lembaga yang terkait dalam penanganan kenakalan remaja ini. Terkait dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, seperti yang kita tahu, melibatkan begitu banyak dukungan dari berbagai pihak yang menjadi tempat fundamental terkait edukasi mengenai perlindungan anak, misalnya seperti di lingkungan keluarga dan masyarakat. Namun dari perspektif kita pada hari ini, bagaimana kemudian peran perguruan tinggi dan juga
dari kejaksaan dapat bersinergi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait dengan pelindungan anak dalam konteks penanganan kenakalan remaja ini. Mungkin saya izin dipersilakan kepada Ibu Tendi terlebih dahulu. Iya. Eh, Ingat ya, manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia itu tidak bisa bekerja sendiri, ya. Termasuk tadi APH gitu ya. Dan kita juga sebagai pengguna ya, kita kan manusia kita ini orang non APH ini tergantung dengan APH gitu ya dalam penegakan hukum, gitu dalam keamanan dan seterusnya gitu ya. Sinerginya apa dengan perguruan tinggi? Itulah kenapa perguruan tinggi mahasiswa maupun dosen itu ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi ya, Pak Jaksa kan? Ada pembelajaran, pengabdian ya, dan penelitian. Nah, pengabdian, penelitian sementara adik-adik melakukan ini nih, gitu ya, meneliti ya. Bisa nanti saya bilang tadi sampaikan outputnya harus apa ya? Oke lah, kalau gitu nanti jurnal gitu yang bebas untuk skripsi gitu ya. Pengabdian, ini kalian pengabdian mengadakan sosialisasi, mengadakan edukasi itu kan merupakan satu bentuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi sinerginya apa? Ya oke, kita sebagai akademisi gitu ya, memberikan masukan gitu ya kepada praktisi gitu. Ini Pak bagian ini yang mungkin yang perlu diperbaiki atau bagaimana sarannya brainstorming antara penegak hukum ya dan akademisi itu sangat penting. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin saya izin langsung lanjut ke Bapak terkait Iya, pertanyaan ini. terkait masalah sinergi dalam pelaksanaan diversi ya, yang terkait dengan kenakalan remaja. Sebenarnya apa yang kita lakukan hari ini bagian daripada sinergi itu. Ya, apa yang kita lakukan pada hari ini, podcast yang kalian lakukan di sini merupakan bagian daripada sinergi antara dunia kampus dengan penegak hukum. Di mana kita membuat acara ini untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan diversi yang diatur dalam undang-undang dan ada juga tentang restoratif justice yang diatur dalam KUHP baru yang sekarang sama-sama kita pelajari. Ya, nah, olehnya itu saya menganggap bahwa apa yang kita lakukan hari ini merupakan suatu edukasi, sebuah sinergi yang dilakukan antara perguruan tinggi dengan aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat tentang pelaksanaan diversi itu sendiri. Ya, lebih lanjut tentang peraturan-peraturan terkait masalah diversi bisa mungkin dipelajari ya di dalam PP nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi. Di situ diatur lebih rinci tentang eh, pelaksanaan diversi itu ya sejak mulai terjadinya tindak pidana, kemudian penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, kemudian penyampaian pelaksanaan sidang diversi dan sebagainya itu lebih runut diatur di dalam PP nomor 65 tahun 2015 ini. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bapak tadi atas jawabannya. Kita juga mendapatkan insight bahwa kita harus mempelajari lagi terkait dengan pedoman pelaksanaan diversi tersebut. Mungkin saya izin ke pertanyaan berikutnya terkait dengan masa depan dari kebijakan ini. Melihat perkembangan hukum pidana nasional dan dinamika yang terjadi saat ini, bagaimana kemudian Bapak dan Ibu memandang arah kebijakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam 5 hingga 10 tahun ke depan? Mungkin saya izin kepada Ibu terlebih dahulu. Ya, baik. Seperti tadi saya sampaikan di awal, tujuan hukum salah satunya adalah untuk kemanfaatan. Jadi ketika hukum itu dibuat harus bermanfaat gitu ya. Hukum itu dalam arti di sini regulasi ya, regulasi-regulasi gitu ya. Nah, oleh karena itu diperlukan langkah nyata dari seluruh pemangku kepentingan ya. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan pencegahan melalui pendidikan tadi yang karakter, literasi hukum, literasi digital sejak dini gitu ya. Dan para penegak hukum itu harus menerapkan diversi secara profesional, konsisten dan berbasis kepentingan terbaik bagi anak ya, sebagaimana diterapkan atau diharapkan dari undang-undang tadi sistem peradilan pidana anak. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin saya izin follow up kepada Bapak terkait dengan pertanyaan tersebut. Iya, terkait masalah penerapan diversi. Selama undang-undangnya masih berlaku dan belum dirubah, ya, tentu kami dari penegak hukum akan tetap melaksanakan ini. Nah, sekarang ini tentang penguatan daripada diversi yang kita lakukan ini sudah diatur di dalam undang-undang baru kita ya, dalam KUHP baru 20 2025 ini.
ada yang namanya pendekatan restoratif justice. Nah, ini merupakan bagian penguatan dan penyempurnaan daripada proses diversi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Jadi kalau saya melihat bahwa KUHP baru ini malah mengayomi, bahkan lebih menguatkan daripada undang-undang yang ada tentang SPPA untuk pelaksanaan diversi ini, ya. Eh, Lebih menguatkan lagi. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih ya Bapak atas jawabannya terkait dengan apa yang kemudian bisa disempurnakan untuk penanganan diversi ini ke depannya. Mungkin saya izin karena sudah pertanyaan terakhir, saya izin menanyakan kepada Ibu dan Bapak sebagai closing statement, apa pesan dari Bapak dan juga Ibu kepada orang tua, pendidik, aparat penegak hukum, serta generasi muda utamanya agar penanganan kenakalan remaja ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan, pemulihan, dan pelindungan masa depan bagi anak. Mungkin saya izin kepada Ibu terlebih dahulu. Baik, untuk orang tua tentu pesan, bukan pesan sih ya, kan saya juga orang tua di sini ya, untuk pesan untuk diri saya sendiri juga gitu ya, reminders, self reminder juga sih gitu ya. Jadi tetap harus orang tua itu, tanggung jawab anak itu adalah orang tua gitu ya. Sampai akhirat pun tetap anak yang menjadi orang tanggung jawabnya orang anak gitu ya. Orang tua itu harus bertanggung jawab. Jadi tetap menanamkan kebaikan, nilai-nilai positif kepada anaknya, memberikan contoh ya, karena kan role model anak-anak pasti orang tuanya gitu ya. Saya suka sama orang tua saya karena gini gini gini. Saya nggak suka sama orang tua tadi seperti kenapa kejahatan atau dia nakal ya karena faktor dari rumah. Kenapa dia baik ya karena dari rumah. Makanya salah itu kalau orang tua mengharapkan pendidikan nanti di sekolah aja lah diajarin sama guru, nggak bisa gitu. Karena pendidikan itu dari rumah gitu ya. Dan memang anak-anak lebih banyak di rumah gitu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya enggak deh Pak ya. Kebanyakan di luar alasan termasuk ini main gadget atau ini pengalaman anak saya Pak. Pasti dia bilang, "Mam, pergi dulu ya, dia tugas." Benar nggak kerja tugas gitu ya. Video call saya bilang kayak gitu kan. Untuk iya nongkrong di kafe. Emang apa sih kan ada wifi juga di rumah gitu ya. Tapi ya lain lagi mungkin vibes-nya ya oke lah yang selama positif kita masih dukung. Itu dari orang tua tadi. Dari lingkungan juga harus mendukung. Jadi saya mau menyampaikan tadi nih karena statement ya bahwa oleh karena itu diversi dan restoratif justice tidak hanya bertujuan menghindari pemidanaan penjara khususnya ya, tapi juga menghindari stigmanisasi kepada si anak yang dapat menghambat perkembangan psikologi anak. Itu yang harus diingat gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas closing statement yang telah disampaikan. Sungguh membuka harapan kita dari podcast ini membuka apa namanya kepada orang tua dan lingkungan-lingkungan yang mendukung keberlangsungan kehidupan anak ini. Mungkin saya lanjut follow up kepada Bapak. Ya, baik. Closing statement dari saya. Terkait dengan perkara diversi ini, maka yang pertama korban harus dipulihkan dulu. Ya, korban harus dipulihkan dulu. Ada trauma yang dialami oleh korban akibat perlakuan jahat yang dilakukan oleh anak. Maka korban harus dipulihkan dulu. Kemudian yang kedua, anak selaku pelaku kejahatan harus bertanggung jawab. Ya, harus bertanggung jawab secara hukum. Olehnya itu, penegakan hukum harus berjalan. Mulai tahap penyidikan, penuntutan, bahkan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Kemudian yang ketiga, hubungan perlu diperbaiki kembali. Nah, inilah yang dikatakan tadi dengan pendekatan restoratif justice. Dan ini sudah ada pengakuan penguatan yang diatur di dalam undang-undang baru KUHP kita. Nah, itu. Kemudian masyarakat ikut membina. Jadi ini bukan hanya kerja-kerja APH, tapi juga pelibatan masyarakat. Siapa? Termasuk tokoh pendidik, tokoh agama, tokoh pemerintahan, ya, harus ikut membina di sini, ya. Nah, kemudian anak tidak perlu kehilangan masa depannya. Ini yang paling penting. Jangan sampai yang saya katakan tadi ada label yang melekat pada dirinya yaitu narapidana. Nah, gitu. Baik, terima kasih Bapak atas closing statement yang telah diberikan dan mungkin dengan closing statement dari Bapak, kita sudah sampai di penghujung podcast kita pada hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dan juga Ibu atas diskusi yang sangat insightful dan juga
wawasan yang luar biasa yang telah dibagikan kepada kita semua pada hari ini. Dari diskusi hari ini, kita dapat memahami bahwa penanganan kenakalan remaja tidak hanya dapat dipandang sebagai persoalan penegakan hukum semata, namun melalui pendekatan diversi dan restoratif justice, kita belajar bahwa keberhasilan sistem peradilan anak tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang baik, tetapi bagaimana juga kemudian pemulihan tersebut dilaksanakan. Penanganan kenakalan remaja bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga, sekolah, masyarakat, dan kita semua dalam membangun kesadaran hukum sejak dini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh teman-teman yang telah mengikuti siaran langsung ini. Semoga diskusi kita pada hari ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan. Jika masih ada pertanyaan lebih lanjut atau tanggapan yang belum sempat disampaikan, jangan ragu untuk dibagikan di kolom komentar atau media sosial kami setelah sesi ini berakhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu atas waktu yang telah disempatkan untuk podcast pada hari ini. Terima kasih Bapak. Saya Lala beserta seluruh peserta KKN Tematik Hukum Universitas Hasanuddin mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah disempatkan untuk bergabung di podcast kita pada siang hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Penyerahan cenderamata dan penghargaan sebagai bentuk apresiasinya kami Bapak Ibu. Ya, foto dulu. Boleh duduk dulu, Duduk. kita sesi. Oke. Ya, kita duduk dulu ya. Kita sisi foto dulu. Ya. Nah, satu kamera yang di depan. Nah, naik. Tiga, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Banyak 1, 2, 3. Ini ya. Boleh. Gimana? Koordinatnya. Silakan. Itu ya. Koordinator. Kayak ibu dulu lah. Kita ke Bapak kayaknya ya. Bang aja dulu aja. Di sini ya. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Oke. Mas Bapak. Kita bersama ya Pak ya. Iya. Oke, makasih. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Saya bentar. Iya. Teman-teman boleh. Ya, bergabung yuk. Kita tolong sama Bapak. Mas lagi. Di sini? Sini dulu ya karena background. Ya, Yuk. ayo. Mana masuk dulu. Nah, ini juga ada. Oh, iya. Iya, apa-apa. Ada aja. Biar seimbangnya. Kita bisa dengan Satu, dua, tiga. Tunggu. Oh iya. siapa? Iya, kita Bapak. Satu, dua, tiga. Satu. Baik. Oke. Masih asli ternyata. Aduh. Ya, oke. Sudah seimbang ya? Satu, dua, masih ada. Masih ada? Aduh. Susah. Terus ya. Ya, oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua, Oke, semuanya tiga tiga. ini. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Ada unas Ibu? Ada ini unas? Ada? Ada. Oh, semuanya juga. Ada yang ini. Ada? Kakek berapa? KKN Kejati sukses. Ya. Ya, ya, satu ngomong. Ya, satu ngomong. Ayo, apa ngomong? Nah, koordinator. Oke. Sudah kita susah saja ya. Oke. Ya. Oke. Oke. Nah, ayo, Dua. koordinator. Tiga. KKN Tisel Bang,
Ya. Udah apa belum? Oke, sekarang tematik ulang. Latihan dulu. Oke, 1, 2, 3. Podcast KKN Kejati Sulsel. Sukses. Kurnia Pak. Bersedia. Ya. Nanti ini foto jadi